Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmelia di sini akan menemani kawan Diska semuanya tentunya dengan obrolan terkait kesehatan. Dan hari ini telah hadir di studio kawan Diska ada narasumber yang sudah tidak asing lagi nih ya bagi kawan Diska semuanya karena sudah menjadi narasumber tetap nih ya. Ada Dr. Gigi Tri Hari Wahyu Ningtyas yang merupakan Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa, dan Nafsa. Halo, selamat pagi Dokter Gigi Wahyu. Pagi Mbak Ilmi. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat gitu ya. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dokter Gigi Wahyu hari ini. Dan hari ini bertepatan 12 September ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut gitu ya dok ya. Yap, Oke, makanya hari ini akan kita bahas mengenai tema tersebut. Mungkin untuk awal nih dok, bisa dijelaskan nih dok, kenapa setiap tahunnya ini harus diperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut gitu dok? Oke, jadi ada dua ya sebenarnya setiap tahunnya kita ada WOHD, World Oral Health. Itu yang peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut sedunia itu pada setiap tanggal 20 Maret ya. Terus ada BKGN yaitu Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Di sini tiap tahun selalu ada tema yang berbeda Mbak. Untuk tahun ini BKGN tahun ini ketepatan saat ini ya 12 September ini adalah Senyum Sehat Indonesia untuk Bangkit Lebih Kuat. Jadi selalu ada tema sehingga dari situ nanti ada kegiatan-kegiatan, biasanya pemeriksaan gigi gratis atau bakso selama 1 bulan itu. Terus itu juga menggandeng praktek mandiri dan ada sponsornya juga ya, kasarnya sponsor yang sehingga dokter gigi bisa berperan aktif memberikan pelayanan di masyarakat, termasuk selama ini kita tahu kalau pelayanan kesehatan gigi di rumah sakit ada asumsi kalau ke dokter gigi mandiri atau praktek mandiri itu mehong ya, mahal. Gitu. Tapi dengan adanya BKGN ini kita memperkenalkan ke masyarakat bahwa perlunya kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena kita tahu bersama ya, gigi dan mulut itu merupakan salah satu bagian dari tubuh juga. Tuh. Kalau selama ini orang selalu bilang sakit gigi nggak apa-apa, jauh dari nyawa. Wow. Yo, padahal kalau gigi kita tidak sehat, di mana ada gigi yang berlubang, ada sisa akar, itu nanti otomatis kehidupan kita, kenyamanan hidup kita akan terganggu juga. Apalagi kalau seperti gigi belakang yang tumbuh, itu kan sangat luar biasa juga, sangat problematik juga. Nah, dengan ini diharapkan menjaga kesehatan gigi dan mulut mulai dari bayi sampai lansia. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau tujuannya dari Hari Kesehatan ini adalah meningkatkan kesadaran gitu ya dok ya, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan gigi dan mulut, walaupun mungkin masih diremehkan gitu ya dok ya untuk kesehatan gigi dan mulut karena tadi jauh dari nyawa gitu ya. Jauh dari nyawa ya. Oke, kemudian nih dok, untuk masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling umum nih ya ditemukan di masyarakat ini sebenarnya apa nih dok? Oke, jadi yang paling banyak temuan dari hasil CKG ya, kan ada CKG ya, iya, itu kebanyakan adalah gigi yang berlubang, karena hampir kurang lebih 30-40% lah bahwa ada temuan gigi yang berlubang. Terus yang kedua adalah periodontitis atau infeksi pada jaringan periodontal yang terdiri atas gusi. Nah, ini penyebabnya berbeda. Kalau untuk karies atau gigi yang berlubang itu disebabkan oleh flora normal yang ada di mulut yang mengerus enamel dengan produknya asam. Sedangkan kalau untuk periodontitis, gingivitis biasanya dengan ciri khas gusi mudah berdarah. Terus yang kedua ada karang gigi. Kadang-kadang bisa sampai ke gigi bengkak. Iya. Jadi memang itu yang paling banyak yang ada di masyarakat. Terus yang ketiga adalah edentulous ridge atau gigi yang ompong. Oke. Kasarannya gigi dicabut. Sebenarnya selama ini stigma di masyarakat ketika sakit gigi udah dicabut aja, beres urusannya. Padahal ketika
gigi dicabut, tidak dikasih gigi tiruan, itu juga akan menimbulkan efek bagi kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, jadi ada beberapa ya dokter yang sering ditemui gitu Mm-mm. ya. Mungkin salah satunya yang paling umum gitu ya, yang gigi bolong gitu ya dokter, Yap, atau biasanya disebutin karies gitu. Karies. Oke, terjadi karies ini karena apa nih dok? Apakah karena ada tumpukan plak-plak itu tadi sehingga terjadinya karies, atau bagaimana dok prosesnya gitu? Oke. Jadi karies awal terbentuknya itu, jadi gigi itu kan kekuatannya juga sama dengan tulang ya. Bagian-bagian gigi ada enamel, ada dentin. Yang di dalam itu ada ruang pulpa yang berisi pembuluh darah sama saraf. Nah, enamel itu kekuatannya sama dengan tulang. Oke. Di dalam mulut, dalam keadaan sehat itu ada yang namanya flora normal atau bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, dia sumber makanannya adalah sisa makanan. Makanya dari sini nyambung ya. Kalau untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari. Betul. Dengan waktu pagi sesudah sarapan pagi sama malam sebelum tidur. Kenapa 2 waktu ini yang harus dimaksimalkan untuk pembersihan gigi dan mulut? Karena kalau kita tidak membersihkan, otomatis sisa makanan atau yang biasa disebut plak, ala orang Jawa namanya gidal ya, barangkali yang agak kuning-kuning itu. Nah, itu akan dimakan oleh flora normal yang menghasilkan asam. Sedangkan enamel yang merupakan bagian terkeras dari gigi atau yang kelihatan putih namanya enamel, itu dia rentan terhadap asam yang akibatnya dia akan mengalami karies atau gigi berlubang. Jadi awalnya dari situ. Terus penambahan juga, kalau pemakaian sikat gigi harus cari yang ada kandungan fluoride, karena kandungan fluoride itu dalam batas waktu tertentu dia bisa memberikan perlindungan ekstra terhadap enamel sehingga mengurangi resiko karies. Oke. Kalau berbicara tentang sikat gigi nih dok, baiknya ini diganti setiap berapa bulan sekali nih dok? Kadang kan orang kalau misalkan belum sampai rusak gitu dok, mekar ya? Sampai mekar gitu belum diganti gitu. Nah baiknya ini digantinya berapa bulan sekali gitu dok? Oke. Jadi 3 bulan sampai 6 bulan, jangan tunggu sampai mekar. Terus nyuwun sewu, cara menyikat giginya juga harus benar. Karena kenapa? Kalau kita bilang lebih mengarah ke metode roll atau metode berputar. Kuncinya dari arah gusi ke gigi. Aku nggak bawa model ya, lupa. Jadi dari arah gusi ke gigi agak diputar aja. Kalau rahang bawah arahnya ke atas, kalau rahang atas arahnya ke bawah. Kenapa kok seperti itu? Ketika kita menyikat gigi seperti ini ya, itu resiko leher giginya akan terkikis atau abrasi. Logikanya batu itu keras, tapi kalau ditetesin air tiap hari dia akan berlubang. Sama, gigi itu juga keras, enamel itu juga keras, tapi kalau mendapatkan tekanan yang sama setiap harinya, dia juga akan mengalami pengikisan. Nah, itu bisa menyebabkan karies juga karena salah menyikat giginya. Iya, terus pilih sikat giginya itu yang ujungnya membulat, terus bulunya lembut. Kalau dibungkusnya ada tulisannya soft, ya. Terus sebenarnya yang tidak banyak lekukan. Harapannya dengan sikat gigi yang benar juga, dengan bentuknya yang benar juga, kita bisa mencapai daerah-daerah yang susah tercapai, khususnya di daerah pojok-pojok belakang ya. Iya, kayak gitu. Jadi semuanya ketika kita sikat gigi bisa bersih maksimal, mengangkat plak-plaknya. Terus yang kedua, setelah sikat gigi kita juga bisa memakai obat kumur untuk memaksimalkan plak-plak supaya bisa terbersihkan. Kalau ada yang telaten mau pakai benang gigi juga boleh. Iya. Jadi itu tadi ada sikat gigi, kemudian penggunaan mungkin pasta giginya juga ya dok? Pasta giginya ya, yang ada bahan fluoride yang tadi sudah kita sebutkan. Terus sama bahan abrasif. Kalau bahan abrasif bahan agak kasar dikit. Terus jangan memilih sikat gigi, pasta gigi yang berbuih banyak banget, karena itu kandungan deterjennya lumayan. Jadi kalau sikat gigi yang lumayan agak bagus ya, itu biasanya memang busanya tidak banyak. Malah justru busanya yang tidak banyak gitu ya dok ya? Yang tidak berasa-rasa gitu dok? Kalau berasa-rasa sih masih oke sih ya. Cuma kalau busanya minimalis itu biasanya memang lebih bagus lagi.
Oke, dan pasta giginya pilih yang lembut gitu ya dokter ya. Jangan lupa pilih yang lembut karena tadi balik lagi daripada leher giginya abrasi atau terkikis. Untuk plak sendiri dok, itu kan tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi ya dokter ya, harus di scaling gitu ya dokter ya. Oh, jadi gini, kalau untuk plak itu tadi yang namanya yang tadi ya, plak itu sisa makanan yang nempel ke enamel. Betul. Nah itu kalaupun kita nggak makan, nggak minum ya, itu 6 jam itu akan sudah terbentuk plak berupa lapisan tipis karena itu hasil dari mikroorganisme yang ada di rongga mulut ya. Ini bisa terbersihkan dengan sikat gigi, dengan obat kumur itu bisa memaksimalkan. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dibersihkan, tidak terjangkau gitu ya. Tidak terjangkau ya. Jadi contohnya kalau di rahang bawah itu di bawah dekat lidah. Di gusi bagian belakang, di gigi bagian belakang. Kalau rahang atas itu biasanya di gigi geraham. Itu banyak terjadi tumpukan plak yang tidak terbersihkan ketika sikat gigi. Akhirnya lama-lama dia akan mengalami kalsifikasi atau pengerasan yang akhirnya akan menjadi karang gigi. Ya, kalau karang gigi itu memang tidak bisa terbersihkan dengan sikat gigi biasa. Tapi harus memang ke dokter gigi atau ke Fasiankes untuk dibersihkan secara manual dengan scaling. Dan itu balik lagi, kalau plak tadi 6 jam, kalau karang gigi itu kurang lebih 6 bulan sudah terbentuk. Tapi ada beberapa orang yang memang proses terbentuknya cepat dan ada beberapa orang yang proses terbentuknya lama. Jadi kalau makanya jargonnya kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali gitu ya. Karena ada beberapa bagian gigi yang tidak bisa dijangkau hanya dengan sikat gigi. Oke. Lanjut nih dok. Kalau sering kali nih ya orang ini hanya berfokus pada kesehatan gigi gitu dokter. Padahal di dalam mulut ini kan ada bagian-bagian yang lain. Nah, bagian yang lain ini harus kita jaga, dan bagaimana cara menjaganya itu apa aja nih dok? Selain sikat gigi yang rutin ya sehari 2 kali dengan waktunya yang tadi udah disebutkan, makan buah dan sayur karena memang itu yang berserat. Fungsinya serat dalam makanan apa? Selain lama ya mengenyangkan, itu juga ada proses cleansing di dalam gigi ketika kita makan buah sama sayur, sehingga plak-plak itu juga bisa terbersihkan secara alami. Terus yang ketiga, kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Itu fungsinya apa? Pertama, untuk pembersihan karang gigi. Ketika kita membersihkan karang gigi, otomatis dokter itu juga akan melihat, mengecek ada enggak lubang-lubang baru di dalam gigi-gigi lainnya. Nah, ketika ada lubang baru, biar bisa segera tertangani. Kenapa karang gigi kok harus dibersihkan? Nah, otomatis karang gigi itu masuknya di antara gigi sama gusi. Nah, di situ kalau tidak terbersihkan, otomatis dia akan semakin tebal yang dia akan menghilangkan atau memutus ikatan antara gigi sama gusi. Lama-lama kalau karang giginya lebih besar daripada giginya, akibatnya giginya tadi bisa goyang sendiri tanpa adanya karies. Jadi gigi nggak berlubang, tiba-tiba dia goyang sendiri karena kalah sama karang gigi. Iya. Ya, jadi saya sangat sayang banget ya kalau sampai kita kehilangan gigi gara-gara karang gigi. Penting sekali ya, kembali lagi untuk datang gitu ke kontrol rutin ke dokter gigi. Minimal setiap 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali. Kemudian kalau misalkan ada orang yang sakit gigi nih dok ya, kemudian mengkonsumsi obat-obatan tertentu gitu ya, kemudian diminumi obat, kemudian sembuh, dilakukan berulang kali, ini gimana nih dok? Boleh nggak sih seperti itu? Ataukah harus tetap kontrol ke dokter gigi? Jadi hampir sama dengan dokter umum ya, jadi kita juga harus aware ya, jangan menjadi dokter bagi diri sendiri. Karena dengan kemudahan adanya browsing, dengan kemudahan adanya medsos ya, kita bisa nyari, kita bisa coba obat A, obat B, obat C, seperti itu. Jadi kasarnya yang menentukan diagnosa itu dokter yang pertama, dan dokter itu yang bisa menentukan obat yang dipakai dan dosis obatnya. Terus note-nya, kalau untuk pemakaian antibiotik, jadi ketika ada infeksi memang kita kasih antibiotik. Jadi tidak semua sakit gigi itu perlu antibiotik ya. Kasarnya kalau yang memang sudah terkenal dan banyak beredar adalah amoxicillin ya. Kalau sudah dikasih antibiotik berupa itu amoxicillin, ciprofloxacin atau clindamycin dan sebagainya, harus sesuai dengan dosis terapi dan harus diminum
sampai habis. Karena apa? Ketika antibiotik tidak diminum sampai habis, maka dosis terapinya tidak akan tercapai. Benar, saat itu dia bisa sembuh. Tapi ketika recurrent atau ada kekambuhan lagi, pasien tidak akan bisa dengan dosis yang sama. Jadi harus dosisnya dinaikkan atau diubah golongan dari antibiotik. Makanya kalau untuk antibiotik, wanti-wanti benar-benar minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Normalnya sebenarnya 5 hari. Barangkali 3 hari udah bosen ya sudah, 3 hari enggak apa-apa. Minimal 3 hari. Kalau itu diharapkan bakterinya tidak resisten. Yap. Jadi tetap harus dengan petunjuk dokter gitu dok ya. Jadi tidak hanya membeli obat di warung gitu ya, apa di toko apa di apotek ya. Bisa menghilangkan sakit gigi mungkin hanya sementara gitu ya dok. Ya. Tetap harus dengan instruksi resep dokter gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke segmen mitos dan fakta nih dok ya. Mungkin yang pertama, mitos atau fakta mengunyah permen karet tanpa gula bisa membersihkan gigi setelah makan. Ini mitos atau fakta nih dok? Ayo, apa ini? Apa nih ya jawabannya? Oke, jadi kalau ini fakta. Oh, fakta ya ternyata fakta, ya. Hampir sama tadi yang sudah saya sebutkan bahwa serat buah sayur itu juga ada proses cleansing. Ketika kita mengunyah permen karet ya, apalagi yang low sugar tanpa gula ya, atau rendah gula, itu ada proses cleansing di situ. Jadi fakta gitu ya. Kalau yang ada gulanya dok? Yang ada gulanya ya tetap ada resiko karena glukosa itu mudah nempel di enamel, balik lagi nanti akan sisa makanan juga akan menempel. Itu adalah makanan mikroorganisme rawan atau resiko tinggi nanti terjadinya karies atau gigi berlubang. Itu ya. Lanjut nih ya, mitos atau fakta menggunakan tusuk gigi lebih baik daripada benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Mitos atau fakta nih dokter? Oke. Yang pasti mitos. Mitos ya, jelas sekali nih ya. Karena apa? Karena tusuk gigi itu kan pasti benda tajam. Ya. Kadang-kadang kita semakin enak ya kalau habis makan terus dicongkel-congkel. Nah, itu bisa melukai gusi. Ketika gusinya sudah terluka, otomatis nanti dia mudah terkena infeksi. Kadang-kadang bengkak pada gusi bisa disebabkan karena pemakaian tusuk gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, sela-sela gigi. Jadi gigi itu memang tidak rata ya, kayak tembok kalau saya selalu bilang. Memang ada celah dikit dan yang di dekat gusi itu memang celahnya agak lebar. Ketika kita pemakaian tusuk gigi, otomatis gusinya akan bisa turun atau tertekan. Kalau tidak ada makanan yang masuk ke sela-sela tadi, gusi bisa akan balik lagi. Tapi ketika ada yang makanan yang masuk, otomatis nanti celahnya semakin besar dan semakin dalam. Itu rawan juga terjadinya infeksi atau terjadinya penumpukan sisa makanan yang ada di situ, yang bisa menyebabkan infeksi pada gusinya atau gingivanya. Jadi lebih baik dihindari gitu ya dokter ya, penggunaan tusuk gigi tadi ya. Kalau memang terpaksa bisa pakai benang gigi atau dental floss, karena kalau ketika kita pakai benang gigi itu yang memang disasar adalah sela-selanya kanan kirinya dari giginya tadi. Menghindari tajam-tajam tadi ya dokter ya. Luka pada gusi. Lanjut nih ya. Mitos atau fakta, ibu hamil sering mengalami masalah gigi dan mulut karena kalsium dari gigi mereka diserap oleh janin. Mitos atau fakta? Jadi ini kalau saya sih lebih ke fakta ya. Ya dokter ya. Fakta ya. Karena apa sih? Memang ibu hamil itu resiko tinggi terjadinya karies. Yang pertama, ketika trimester pertama itu kan masih mual muntah ya, atau hiperemesis namanya. Nah, kandungan asam, jadi cairan dari asam lambung dia keluar terus. Makanya disarankan kalau untuk ibu hamil ketika hiperemesis atau mual muntah di trimester pertama atau mual muntah itu diusahakan kumur pakai air putih. Habis muntah, mual dan muntah biar mengurangi kandungan asam yang ada di gigi atau di enamel. Karena balik lagi sekuat-kuatnya enamel, sekuat-kuatnya kalsium, dia kalahnya sama asam. Tuh. Terus yang kedua, kebutuhan kalsium jika tidak tercukupi pada ibu hamil, maka janin itu memang akan menyerap dari tulang sama gigi. Karena memang deposit kalsium yang banyak memang ada di tulang sama gigi.
Makanya rentan banget ibu hamil itu terjadinya karies karena dua hal itu. Oke, jadi mungkin untuk kesehatan ibu hamil, khususnya untuk kesehatan gigi dan mulut ini lebih ditingkatkan lagi gitu ya dokter ya. Oke, makanya penting sekali untuk melakukan ANC gitu ya dokter ya. ANC terpadu kalau di puskesmas ya. Gitu jadi mesti masuk di poli gigi untuk ngecek ada nggak lubang. Terus yang ada tambahan lagi sih ibu hamil tuh ada perubahan hormon, Mbak. Jadi gingivannya itu lebih mudah infeksi. Cirinya sama, mudah berdarah biasanya. Gitu ya. Ya, jadi juga ada pembersihan karang gigi dan sebagainya. Oke, jadi penting sekali ya untuk ibu hamil semuanya untuk datang ke Fasiankes untuk melakukan ANC terpadunya. Oke, lanjut nih dok ya. Mitos atau fakta sakit gigi akan sembuh sendiri tanpa perlu ke dokter? Kayaknya jawabannya udah jelas sekali nih ya dok ya. Mitos gitu ya. Mitos ya, karena ya itu tadi kalau tidak ke dokter atau ke Fasiankes ya, itu obat hanya berfungsi menghilangkan sakit Rasa aja. sakitnya. Dan itu bersifat sementara. Sedangkan rasa sakit pada gigi dan mulut itu biasanya disebabkan kalau nggak karies, infeksi pada gusi, infeksinya pada giginya. Dan seandainya karies atau lubang itu memang harus ditumpat atau ditutup atau ditembel, biar tidak semakin dalam, biar tidak bisa menyebabkan infeksi lebih lanjut. Kayak gitu. Memang jadi kalau khusus untuk sakit gigi memang harus ke dokter gigi gitu ya. Oke. Lanjut nih dok untuk mitos dan fakta selanjutnya. Mitos atau fakta memutihkan gigi bisa merusak enamel? Yap. Jawabannya yang ini fakta. Yap. Ya, jadi ini sebenarnya kita ada di dokter gigi pun ada ya layanan untuk memutihkan gigi, namanya bleaching. Ya, memang bleaching. Jadi biasanya kita bisa menaikkan dari warna dasar itu 2-3, 2,5 tingkat lah lebih putih. Tapi saya perlu penekanan di sini ya bahwa setiap suku atau ras itu memiliki warna gigi yang berbeda. Jadi kasarannya kalau kita yang berkulit sawo matang, kalau dilihat memang warna gigi kita memang agak kecoklatan atau agak kekuningan, itu wajar, itu normal. Sehat ya dokter. Sehat. Yang bukan berarti tidak bersih tidak gitu bersih ya. Tapi kalau teman-teman kita yang Indonesia Timur yang warna kulitnya lebih gelap, kalau dilihat itu giginya putih banget. Betul. Itu secara ras itu memang secara keturunan memang seperti itu. Tapi kalau pemakaian obat seperti tetrasiklin itu juga bisa menyebabkan gigi warnanya lebih gelap. Jadi pemakaian obat yang sering ya, antibiotik yang zaman dulu tetrasiklin, doksisiklin bagi pasien yang epilepsi atau ayan, itu kan pemakaian obatnya ini ya, golongan itu bisa menyebabkan perubahan warna gigi menjadi lebih gelap. Nah, kalau diputihkan dengan bleaching, kalau di dokter gigi kita membersihkan itu membuka pori-pori enamel, membuka pori, ada bahan yang diulas, membuka pori-pori enamel, terus nanti warnanya juga ada bahan untuk pemutihnya. Terakhir kita lapisin untuk mengembalikan atau menutup pori-pori yang terbuka tadi. Ini biasanya sensasinya lebih sensitif giginya atau lebih ngilu dengan perawatan bleaching. Tapi dengan ditutup tadi dengan bahan pelapis, insya Allah sudah bisa teratasi. Warning lagi. Ada warningnya. Ya, jadi seandainya melakukan perawatan gigi, mohon bisa ke Fasiankes, ke dokter gigi lah, ya. Betul, bukan yang tidak berkompeten. Karena apa? Seperti pemakaian behel, bleaching, veneer. Bagi yang tidak berkompeten itu akan bisa justru merusak posisi struktur gigi, posisi gigi dan jaringan yang ada di rongga mulut. Betul ya. Karena melihat fenomena saat ini ya dokter ya. Jadi tidak semua di dokter gigi itu mahal ya. Enggak. Jadi insya Allah masih bisa terjangkau. Gitu ya, karena fenomena saat ini kan banyak sekali nih dok ya, tren-tren penggunaan kawat gigi, behel, kemudian veneer gitu ya, yang mungkin hanya mementingkan dari segi estetikanya saja, tapi tidak dengan kesehatannya. Jadi mungkin alternatifnya memilih yang lebih murah, tapi tidak pada tepat gitu ya dokter ya. Udah ke dokter gigi tapi lebih ke seperti tukang gigi gitu ya.
salon-salon juga sudah mulai banyak. Nah, ini mohon untuk tidak dilakukan gitu ya, dokter. Bisa jadi smart passion. Gitu. Jadi pasien yang cerdas lah. Iya, betul sekali. Jadi harus yang paling utama adalah mementingkan kesehatannya. Gitu. Jangan ikut-ikutan tren-tren seperti itu. Gitu ya, dokter. Nggak FOMO. Nggak FOMO gitu ya. Oke, dokter. Mungkin yang terakhir nih, dokter, pesan yang ingin disampaikan kepada kawan Diska semuanya tentang materi yang telah kita bahas pada hari ini tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke. Gigi sehat akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum, dan senyum yang sehat didukung oleh gigi yang sehat. Oke, kita ada pesannya gitu ya. Yep. Jadi harus memperhatikan kesehatan gigi dan mulut demi senyum yang sehat. Yes. Gitu. Okay. Terima kasih untuk Dokter Gigi Wahyu untuk materi yang telah disampaikan hari ini. Mungkin next kita akan membahas info-info yang lebih menarik lagi gitu. Oke, Mbak Ilmi. Untuk kawan Diska semuanya, jangan lupa untuk follow IG kami di @promkes_kota_madiun dan YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.